Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, di video kita sebelumnya yang tentang teori relativitas, kita sudah membahas tentang transformasi Galileo. Nah, jadi transformasi Galileo itu adalah transformasi yang masih ditinjau secara mekanika klasik. Nah, jadi transformasi Galileo itu hanya bisa digunakan untuk benda-benda yang tinjauannya masih mekanika klasik. Tapi untuk tinjauan yang sifatnya adalah relativistik maupun untuk elektrodinamika atau tentang listrik magnet, kita tidak bisa menggunakan bantuan dari transformasi Galileo. Nah, kenapa seperti itu? Karena transformasi Galileo biasanya digunakan hanya untuk benda-benda yang bergeraknya kecepatannya sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Nah, tetapi di fisika modern atau secara relativistik, kita akan meninjau gerak-gerak benda yang kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Nah, begitu pula juga dengan elektrodinamika atau listrik magnet, itu kan juga akan kita jadikan sebagai acuan dalam gelombang elektromagnetik, di mana kecepatan dari gelombang elektromagnetik itu sebesar C atau kecepatan cahaya. Nah, jadi untuk transformasi yang menggunakan prinsip relativistik, akan kita gunakan transformasi Lorentz. Nah, jadi dengan kerangka acuan yang serupa seperti di transformasi Galileo pada video sebelumnya, nah misalkan di sini kita memiliki 3 buah koordinat posisi atau 3 buah koordinat dalam artian spasial ya, yaitu adalah X, Y, dan Z. Nah, koordinat ini tetap ada 4, ada X, Y, Z, dan T, dan X aksen adalah S ini adalah koordinat untuk semesta, yaitu X, Y, Z, dan T, 3 koordinat spasial atau ruang, dan 1 koordinat waktu. Nah, sedangkan S aksen adalah koordinat setelah mengalami transformasi, yaitu ada X aksen, Y aksen, Z aksen, dan sekarang akan ada T aksen. Di mana T aksen ini artinya adalah waktunya itu dia juga akan ikut bertransformasi. Oke, jadi di sini tinjauan yang akan kita gunakan adalah tinjauan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Di mana koordinat transformasinya yaitu karena benda ini bergerak pada arah sumbu X, maka yang mengalami transformasi adalah koordinat pada sumbu X saja, yaitu rumusnya sebagai berikut. X aksen sama dengan X min VT per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian Y dan Z-nya itu tetap, dan transformasi dari koordinat waktunya dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu T aksen sama dengan T minus V per C kuadrat X per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, faktor ini 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ini disebut sebagai faktor gamma. Nah, faktor gamma itu sendiri bentuknya adalah seperti ini. Gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, faktor gamma ini yang akan nantinya kita selalu pakai dalam tinjauan teori relativitas. Karena ini menunjukkan bagaimana hubungan antara faktor yang menyebabkan benda itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, kita balik lagi ke penjelasan sebelumnya, di mana ketika V per C atau kecepatan dibagi dengan kecepatan cahayanya itu lebih kecil atau sangat kecil dibandingkan dengan angka 1, maka tanda 1 minus V kuadrat per C kuadrat ini karena sangat kecil ya, karena sangat kecil, maka bisa kita gunakan pendekatan bahwa itu akan mendekati nilainya adalah 1. Sehingga akar ini hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita dapatkan bahwa ini hasil akarnya adalah 1, maka kita akan dapat bentuk seperti ini lagi. Nah, bentuk ini ada di mana? Di transformasi Galileo di video yang sebelumnya. Nah, jadi apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ketika benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka transformasi yang digunakan adalah transformasi Lorentz. Dengan persamaan transformasi bisa kalian lihat di sini, sudah saya tuliskan ya. Tetapi ketika benda itu bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat jauh atau sangat-sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya, untuk kondisi ini ya, V per C sangat-sangat kecil dibandingkan dengan 1, maka akan kita dapatkan bahwa pendekatan ini 1 min V kuadrat per C kuadrat, karena ini kan kuadrat ya. Kita ingat bahwa sesuatu yang sangat kecil, kalau kita kuadratkan gimana? Pasti akan jauh lebih kecil lagi kan, sehingga akan dianggap mendekati 0.
Nah, maka 1 kurang 0 adalah 1. Maka di sini kita menggunakan pendekatan ini adalah mendekati sama dengan 1. Sehingga akan kita dapatkan bentuk ini lagi. Ini merupakan bentuk apa? Bentuk dalam koordinat transformasi Galileo. Nah, jadi ini adalah dasar dari transformasi Lorentz yang nantinya akan kita terapkan juga pada kondisi-kondisi relativitas pada video-video selanjutnya. Penasaran? Jadi, stay tune dan sampai ketemu di penjelasan selanjutnya.